3B Teknik Biologi NIM 201020017 dalam mata kuliah yaitu Ekologi Tumbuhan, dosen pengampu Hendra Ladiman, FSI MPD. Saya akan membahas tentang produktivitas, dan pertama saya akan membahas pengertian produktivitas primer. Mungkin ada sebagian teman-teman yang tahu apa itu produktivitas primer. Produktivitas primer adalah jumlah bahan organik yang dihasilkan oleh organisme autotrof, yaitu organisme yang mampu merombak bahan organik menjadi bahan organik yang langsung dapat dimanfaatkan oleh organisme itu sendiri maupun organisme lain. B. Metode penentuan produktivitas primer. Cara untuk menentukan produktivitas primer adalah sangat penting mengingat proses ini memiliki arti ekologi yang sangat nyata. Sebagian besar pengukurannya dilakukan secara tidak langsung, dan bisa jadi sebagian besar pengukuran tidak langsung dan sebagian kecil lagi bisa pengukurannya dilakukan secara langsung. Ada banyak cara untuk menentukan produktivitas primer, dan saya akan membahas beberapa dan sebagiannya saja. Pertama, saya akan membahas tentang metode penuaian. Cara ini ditemukan berdasarkan berat pertumbuhan dari tumbuhan. Dapat dinyatakan secara langsung berat keringnya atau kalori berkandung, tetapi keduanya dinyatakan dalam luas dan periode waktu tertentu. Metode ini mengukur produktivitas primer bersih. Metode penuaian ini sangat cocok dan baik pada ekosistem darat dan biasanya untuk vegetasi yang sederhana. Metode ini bisa dibilang metode paling awal dalam mengukur produktivitas primer. Caranya adalah dengan memotong bagian tanaman yang berada di atas permukaan tanah, baik pada tumbuhan yang tumbuh di tanah maupun yang di dalam air. Jadi ada metode penuaian sekarang, yaitu metode penentuan oksigen. Oksigen merupakan hasil sampingan dari fotosintesis, sehingga ada hubungan erat antara produktivitas dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Metode ini sangat cocok dalam menentukan produktivitas primer ekosistem perairan dengan fitoplankton sebagai produsennya. Contoh air yang mengandung gangga diambil pada kedalaman yang relatif sama. Jadi intinya ada hubungan erat antara produktivitas dengan oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut. Metode ini memiliki kelemahan-kelemahannya, yaitu hanya dapat dilakukan pada produsen mikro dan asumsi respirasi pada kedua botol tadi sama adalah kurang tepat. Dan memiliki kelemahan juga tentu ada memiliki kelebihannya masing-masing. C. Metode pengukuran karbon dioksida. Ada dua teknik atau metode utama, yaitu metode ruang tertutup dan metode aerodinamika. Metode ruang tertutup biasanya digunakan untuk sebagian atau seluruh tumbuhan kecil seperti herba perdu pendek. Metode aerodinamika, metode ini maksudnya menutupi kelemahan-kelemahan pada metode ruang tertutup. Karbon dioksida yang diukur diambil dari sensor yang dipasang pada tabung tegak dalam komunitas, dan satunya lagi dipasang lebih tinggi dari tumbuhan. Metode radioaktif. Metode aktif dapat diidentifikasi radiasinya dimasukkan dalam sistem. Teknik sangat mahal dan memerlukan peralatan yang canggih, tetapi memiliki kelebihan dari metode lain, yaitu dapat dipakai dalam berbagai tipe ekosistem tanpa melakukan penghancuran terhadap ekosistem. Jadi bisa jadi metode radioaktif ini memerlukan peralatan yang canggih dan memiliki kelebihannya, yaitu dapat dipakai dalam berbagai tipe ekosistem. Metode penentuan klorofil. Produktivitas berhubungan erat dengan jumlah klorofil yang ada. Rasio asimilasi untuk tumbuh atau ekosistem adalah laju dari produktivitas program klorofil. C. Produktivitas primer dalam ekosistem alami. Produktivitas primer dari ekosistem alami sangat bervariasi. Hal ini disebabkan oleh 3 faktor keadaan utama. Yang pertama yaitu masukan tahunan energi matahari secara global sangat bervariasi dari yang tertinggi. Kedua yaitu pembatasan lingkungan seperti kekurangan atau ketiadaan air, suhu yang rendah, atau kekurangan nutrisi tanah. 3. Komposisi dan struktur komunitas seperti faktor jenis tumbuhan, bentuk tumbuhan, dan jarak antar pohon. Terakhir yaitu produktivitas dalam sistem pertanian. Produktivitas merupakan kemampuan tanah untuk menghasilkan produksi tanaman tertentu. Jadi tanah produktif harus subur dan menguntungkan.
Produktivitas merupakan rasio output dengan input. Inilah penjelasan dari saya. Semoga teman-teman memahami video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.